Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik itu cetak maupun elektronik. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan press release terkait penanganan permasalahan yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan di Polres Biren dan pelaksanaan press release terkait dengan kasus penanganan Ibda YF. Secara rigid kami ulangi akan disampaikan oleh Kabitumas. Nah, kita persilakan Kabitumas untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Saudara telah menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati Pak Irwasda Polda Aceh, yang saya hormati Kadipropam Polda Aceh, yang juga saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada acara press release pada sore hari ini, yang langsung akan disampaikan bahan konferensi pers terkait kasus yaitu berita viral Ibda YF dan Kapolres Biren. Pada kesempatan ini mungkin rekan-rekan dari media dan wartawan sudah mengetahui sejauh mana viral baik di media online dan media sosial terkait adanya dugaan penyelewengan Bapak Kapolres Biren yang sudah viral ini. Pada kesempatan sore ini kami akan melakukan press release, yaitu Polda Aceh pastikan transplantasi dalam menanggapi dugaan penyalahgunaan wewenang di Polres Biren. Polda Aceh pada tanggal 12 Februari menyikapi beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres Biren pada Aceh. Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan akuntabel, di mana Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Ahmad Kartiko SIK MH menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ada toleransi dari segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Ia akan memastikan bahwa seluruh jajaran kepolisian di Aceh tetap bekerja sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas. Kami memahami kekhawatiran publik terhadap isu ini dan kami tegaskan bahwa Polda Aceh akan melakukan investigasi yang objektif dan terbuka. Tidak ada ruang bagi penyimpangan di tubuh kepolisian. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang beredar berasal dari sumber anonim yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Polda Aceh mengajak masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Selain itu, Polda Aceh juga memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui Propam dan Irwasda Polda Aceh telah berjalan secara aktif untuk mendeteksi dan menangani dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kepolisian. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap persoalan ini, Polda Aceh juga sudah meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut dalam mengawasi persoalan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku. Sebagai bentuk transparansi, Polda Aceh juga akan membuka akses bagi media dan LSM untuk mengikuti perkembangan investigasi ini. Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan Kompolnas dan Ombudsman untuk memastikan objektivitas pemeriksaan. Kapolda juga akan menindak siapapun yang terbukti bersalah
sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Kami ingin menegaskan bahwa kepolisian bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki dasar yang kuat. Mungkin ini demikian press release yang bisa saya sampaikan pada rekan wartawan. Mungkin ada pertanyaan, atau saya langsungkan dengan masalah IBYF. Kita langsung saja kepada masalah IBYF. Terkait masalah ini juga sudah viral ya, beberapa minggu yang lalu di media online, kemudian media sosial terkait masalah IBYF, yaitu juga di anggota Polres Biren. Polda Aceh tegaskan komitmen penyelesaian kasus Ibda Yohananda Pagi secara transparan. Menyikapi perkembangan kasus yang melibatkan Ibda YF atau Yohananda Fajri dan Vanessa Waradila, Polda Aceh menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional serta menangani kasus ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai langkah awal, Polda Aceh telah mencopot Ibda Yohananda Fajri dari jabatannya di Polres Biren dan menjatuhkan sanksi etik yang tengah dalam proses pemeriksaan oleh Bipropam. Selain itu, Polda Aceh juga akan menindaklanjuti aspek hukum lainnya yang dengan tetap mempertimbangkan unsur keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Komitmen menjalankan sebagaimana pasal 346 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 tentang aborsi. Polda Aceh memandang serius setiap kasus berkaitan dengan kekerasan seksual dan berkomitmen untuk menerapkan secara maksimal dalam konteks kasus ini. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pemaksaan dalam tindakan aborsi yang terjadi. Kapolda Aceh menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi 3 DPR RI serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, guna memastikan bahwa kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan. Proses mediasi penyelesaian secara berkeadilan. Dalam rangka penyelesaian kasus ini, Polda Aceh telah melakukan proses mediasi antara pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi yang terbaik bagi korban. Mediasi dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban serta memastikan bahwa hak-haknya tetap dilindungi. Polda Aceh juga mengajak organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan perempuan untuk turut serta memberikan masukan terkait penanganan kasus serupa ke depan, sehingga mekanisme penyelesaian yang dilakukan benar-benar berorientasi pada pemulihan korban serta kepastian hukum bagi semua pihak. Komitmen transparansi dan keterbukaan informasi. Polda Aceh juga akan terus memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab mengenai perkembangan kasus ini. Sebagai bentuk keterbukaan, Polda Aceh akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil. Polda Aceh menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen dalam menegakkan hukum secara presisi, profesional, melindungi hak-hak korban, serta memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Demikian press release pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan kepada rekan wartawan dan juga masyarakat lainnya. Ya, semoga kasus ini cepat
selesai. Mungkin demikian yang akan saya sampaikan kepada wartawan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan, mungkin ada tanya jawab Atau selesai? atau selesai. Nah, kita berikan hanya dua dalam batasan tidak melebar dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Silakan. Izin Pak, saya Umar dari Kompas TV. Untuk kasus Kapolres Biren, tindak lanjut penanganannya apa saja yang sudah dilakukan? Apakah terlapor sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian juga ada berapa orang yang mungkin diambil keterangan apa terkait kasus Kapolres Biren? Oke, satu lagi siapa? Ini kita batasi dua aja, satunya cukup. Mungkin Fadli Pak dan untuk IF Hidayat Pak itu sendiri kemarin sudah dimintai Propam katanya tengah mendalami dan mencari bukti-bukti untuk menentukan Hidayat ini bersalah. Nah sejauh ini sudah seperti apa penanganan? Oke, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan yang kita bahas di sini. Yang jelas terkait dengan pembahasan dugaan penyalahgunaan Kapolres Biren. Kebetulan saya sendiri yang memimpin untuk melaksanakan tim senter pengaduan. Nah, terintegrasi, kita sudah turun selama 2 hari dan kita sudah rapatkan, sudah diputuskan oleh hasil-hasilnya, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita juga minta kepada pengawasan dari Irwasum khusus untuk turun juga untuk melakukan supaya dibalankan semuanya. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kabid Humas siapa-siapa secara garis besar saja yang sudah diambil keterangannya. Silakan, Pak Kabid. Secara umum aja disampaikan karena secara detail ini untuk kepentingan kita ya. Baik, terima kasih rekan media. Langsung aja saya sampaikan di sini ya, tentang laporan ataupun tugas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kapolres Biren. Langkah pertama sudah kami lakukan bersama tim Irwasda untuk melakukan klarifikasi ya, terhadap berita yang sudah menyebar luas. Kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan, sampai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Kapolres beserta istrinya juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Saksi-saksi yang lain, ada beberapa perwira juga maupun anggotanya sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi untuk proses penanganan Kapolres Biren ini nantinya setelah lengkap dari hasil laporan penyelidikan ya, akan kita kirim dan kita proses penanganannya oleh Divpropam Polri, karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 bahwa untuk penanganan perkara yang melibatkan jabatan Kapolres sesuai dengan pasal 24 itu akan ditangani oleh Divpropam Polri. Jadi sementara ini masih dalam proses pelimpahan ke Divpropam Polri. Itu menyangkut masalah laporan Humas tentang Kapolres Biren. Kemudian mengenai Ibda YF yang selama ini sudah beredar viral pemberitaannya tentang pemaksaan aborsi terhadap pacarnya ataupun pramugari ya. Sesuai dengan peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022 ya, karena pemberitaan yang bisa menurunkan citra Polri dan efeknya membawa dampak negatif, kita memproses kode etik. Jadi Ibda YF ini masih dalam proses pemeriksaan kode etik. Untuk masalah pembuktian, apa itu ada pemaksaan aborsi ataupun mengundurkan diri, sudah kita koordinasikan dengan pihak Krimpum untuk penanganannya. Jadi saat ini lagi ditangani oleh pihak Krimpum untuk pembuktian unsur pidananya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, saya kira lagi cukup. Pak, terkait Kapolres Pak, ingin tahu Pak status jabatannya saat ini apakah masih aktif atau tidak? Jika masih aktif, alasannya apa Pak? Mohon izin rekan-rekan, tadi sudah